Ya, jadi Bapak Ibu menyumbang untuk jalan itu tidak ada bedanya dengan menyumbang untuk masjid, Pak. Karena ketika kita menyumbang untuk masjid, kita dapat pahala selama masjid itu ada dipakai sholat. Bahkan sampai kita meninggal. Selama kita meninggal, masjid itu dipakai sholat, maka pahala orang yang sholat tanpa mengurangi pahalanya, sampai juga pahalanya kepada kita. Itu yang disebut amal jariah, gitu. Nah, saya udah belajar ke Ustadz, kalau amal jariah emang cuma masjid, Ustadz? Enggak. Jalan juga selama memberikan manfaat buat yang menikmati jalan itu amal jariah yang sampai pahalanya sampai kita mati nanti. Gitu. Apa yang digambarkan Pak RW ini dengan upaya swadaya masyarakat sudah lebih dari 300 juta tersalurkan, ya, dikumpulkan dari masyarakat untuk memperbaiki jalan. Ini saya kira luar biasa. Kan itu nggak akan kemana-mana, jalan itu untuk kita sendiri. Bahwa ada masyarakat lain di luar kompleks ini yang memanfaatkan, niatkan jadi sedekah, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu menyumbang untuk jalan itu tidak ada bedanya dengan menyumbang untuk masjid, Pak. Karena ketika kita menyumbang untuk masjid, kita dapat pahala selama masjid itu ada dipakai sholat. Bahkan sampai kita meninggal. Selama kita meninggal, masjid itu dipakai sholat, maka pahala orang yang sholat tanpa mengurangi pahalanya, sampai juga pahalanya kepada kita. Itu yang disebut amal jariah, gitu. Nah, saya udah belajar ke Ustadz, kalau amal jariah emang cuma masjid, Ustadz? Enggak. Jalan juga selama memberikan manfaat buat yang menikmati jalan itu amal jariah yang sampai pahalanya sampai kita mati nanti. Gitu. Kita ngerapihin drainase selokan, lalu selokannya ngalir airnya sehingga orang terhindar dari banjir, itu pahalanya juga ngalir. Kita ngolah sampah nih di rumah, apalagi di tingkat RT RW, sehingga sampahnya tidak bertumpuk, tidak menimbulkan penyakit, itu juga amal jariah. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa membuat kita ini hidup makin barokah. Bisa jadi Bapak Ibu lingkungannya belum tertata baik karena jalannya masih rusak, pemerintah kabupaten belum mampu, tetapi karena keikhlasan Bapak Ibu, iuran ke RW, ke RT untuk pengolahan sampah, iuran untuk pembersihan got-got, iuran untuk perbaikan jalan. Nah, dari situlah datang keberkahan rezeki Bapak Ibu, ya. Apa keberkahannya? Anak-anak sehat, diri kita sehat, gitu ya. Karena bisa jadi tinggal di rumah elit segala macam, tapi kurang sodakoh, anak-anak sakit, kena narkoba dan sebagainya, itu artinya nggak berkah. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang, walaupun perumahan tadi dengan kondisi kena moneter, ya, sehingga developernya tidak sanggup melanjutkan, tetapi dengan keikhlasan digalang oleh Pak RW-nya, Pak RT-nya, dibantu Pak Sekdes, Pak Sekretaris Desa. Ini semua ajang amal semua, ya. Ya, niatkan saja dengan ikhlas. Jadi bagian kita juga dari ibadah, kita juga menikmati jalannya untuk diri kita sendiri dan keluarga dan lingkungan. Lalu saat yang sama kita punya tabungan akhirat, begitu ya. Kan hari ini kita minta bantuan gitu kan, ini sebagai landasan awal. Iya, iya. Gitu. Kalau pengajuan sudah, iya. Pengajuannya sudah, cuman ini kita bikin dulu. Berapa meter ini? Ini kita bikin 2,5, Pak Bupati. Enggak, panjangnya total dari ujung ke ujung. Panjangnya 300-an lebih kurang. Oh, 300 meter. Ini nggak dikasih yang aspalnya? Bukan, yang kecilnya itu. Ini aplikatnya. Aplikatnya mau dikasih, Pak, ini belum selesai. Oh, yang belum selesai. Belum selesai aplikasi. Oh, gini pakai motor goyang lagi. Iya, aplikatnya tambahin lagi. Mau tambah aplikatnya lagi. Yang itu kan? Iya. Yang gitu. Jadi ini belum beres berarti? Belum ini. Sama motor saya khawatir kalau yang itu. Nah, maksudnya kayak gini nih. Kayak gini nih. Oh, ini udah Begini. keras, kena air juga ini mah tambah keras. Ini keras nih. Makanya kalau udah dikasih ini. Ini apa namanya? Pliket. Plikat ini namanya plikat. Tapi masih dapat dari itu juga kan? Masih Gunung Garuda juga. Gunung Garuda juga. Plikatnya. Cuma pasar satu juga. Pas kalau ini pasar macet ya bisa lewat sini.